Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Amir Fatah, selamat sore kawan perkasa muslimin muslimat, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulung Agung yang tetap semangat menjalani ibadah puasa sore hari ini. Kembali Zona Islami Spesial Ramadan hadir secara live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulung Agung. Sampai dengan jelang berbuka nanti kita akan sama-sama nanti simak pemaparan dari Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulung Agung. Sore hari ini kita akan bahas kaum perkasa muslimin muslimat seputar mandi pada saat bulan Ramadan. Akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Musin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, para santri Pondok Al-Fatahiyah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa meneruskan wadifah atau kegiatan kita, yaitu zona Islami, kajian keislaman seputar puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang barokah kepada kita semua, amin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama seputar dukhulul ma' asna al-ghusli ila jaufihi biduni ta'ammudin. Artinya seputar kemasukan air saat seseorang yang puasa mandi. Jadi ketika mandi, air masuk ke dalam anggota tubuh, itu puasanya batal apa tidak? Di dalam permasalahan ini ulama mentafsil, ya, jadi ada bisa batal, bisa tidak. Yang pertama begini, hukmu dukhulil ma' asna al-ghusli ila jaufihi biduni ta'ammudin li shaim fihi tafsil. Al-awwal idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhan ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jum'atin fala yabtulu as-saumu idza ightasala bis-sabi wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Jadi apabila mandinya itu makmur beh, diperintah, artinya masyru'an. Jadi apabila mandinya itu mandi yang disyariatkan, mandi yang diperintah itu bisa mandi wajib seperti ghusli janabah, mandi jinabat, atau mandi haid, atau mandinya tersebut sunnah seperti kaghusli jum'atin, mandi pada hari Jumat. Maka kalau mandinya itu diperintah, artinya mandi yang dilakukan ini mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, maka fala tabtulu as-saumu idza ightasala bisobi. Selama orang itu di dalam mandinya itu tidak menyelam, ya, tidak menyelam dan hanya menuangkan air, tidak mubalaghah, tidak berlebihan, yang penting sudah berhati-hati, ya, menuangkan air, menggerujuk nih air ke anggota tubuh ini dengan cara menuangkan, bukan dengan cara menyelam. Wis ngati-ngati kok banyu tetap masuk ke dalam anggota tubuh, maka puasanya tidak batal, ya, puasanya tidak batal.
Jadi apabila mandinya itu mandi yang disyariatkan, yang diperintah, mandi yang diperintah itu mandi wajib seperti mandi jinabat atau mandi haid, ya itu mandi yang diperintah. Atau tidak wajib tapi sunnah. Contoh mandi hari Jumat. Maka ini termasuk kategori mandi yang diperintah. Kalau mandi itu diperintah oleh syariat, maka selama kita dalam melakukan mandi ini sudah berhati-hati, kita menuangkan air, ngerujuk nih banyu ya, sudah berhati-hati, tidak menyelam, kok tetap air itu panggah melebu masuk ke dalam rongga dalam, maka puasanya tidak batal. Ini kalau dalam kaidah fikih, ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Rela pada sesuatu berarti rela pada dampak yang ditimbulkan. Ketika syariat memerintahkan seseorang untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka segala risiko itu ditanggung oleh syariat. Ditanggung oleh syariat. Ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Nah, tapi dengan syarat mandinya itu tidak menyelam. Kalau sampai mandinya menyelam, meskipun itu mandi wajib, kok air masuk, batal puasanya. Meskipun itu mandi hari Jumat, kalau mandinya menyelam di kolam misalnya ya, atau menyelam di napa niku jedingan air yang airnya banyak lebih dari 2 kolah, menyelam meskipun mandi Jumat atau mandi junub, kemudian air kok masuk ke dalam anggota tubuh, batal ini meskipun itu mandi wajib atau sunnah. Kenapa? Karena berlebihan ya, berlebihan. Tetapi apabila mandi wajib atau mandi sunnah itu tidak dilakukan dengan menyelam, tetapi hanya menuangkan air, ngesok nih banyu saja ya, ngerujuk nih banyu ya, atau pakai keran ya, kita sudah berhati-hati, ternyata kok air tetap masuk, maka puasanya tidak batal. Ini kaidahnya ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Ya, jadi rela sesuatu berarti rela pada dampak akibat yang ditimbulkan. Syariat agama Islam memerintahkan kita mandi wajib. Kalau kita junub mandi wajib. Misalkan pada waktu siang hari bulan Ramadan ikhtilam atau mimpi basah. Tidur mimpi kok keluar air mani misal, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Kemudian ketika dia akan sholat, mungkin sholat duhur, sholat asar, maka dia wajib untuk mandi. Ini namanya mandi wajib. Kalau mandi wajib, maka selama mandinya itu hanya menuangkan air, ya, sudah berhati-hati menuangkan air, tidak menyelam, kok ternyata air tetap masuk ke dalam, ya wis ndak batal puasanya. Qaidai ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Pun. Ini kalau mandinya mandi yang diperintah atau mandi wajib atau sunnah. Kemudian idza kana al-ghuslu ghaira ma'murin bih ghaira masyru'in ka ghusli tabarrud au tandifin fayabtulu saumu idza sabaqahul ma wa illam yata'ammad sawaun ightasala bisobi ambil inghimas. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jika sekarang yang kedua, tafsilan yang kedua, jika mandinya itu mandi yang tidak diperintah. Mandi yang tidak diperintah, tidak disyariatkan oleh agama, ora wajib ya ora sunnah. Mandi yang tidak diperintahkan itu artinya mandi mubah. Mubah niku mandi kenek ora kenek. Ya. Tidak ada nilai kesunahan,
tidak ada nilai kewajiban. Seperti apa mandi yang mubah? Mandi yang mubah itu seperti kaghusli tabarrud au tandif. Seperti orang mandi tujuane ben awake seger. Orang mandi tujuane ben awake seger. Ben awake seger, utawa orang mandi tujuannya agar tubuhnya bersih. Ngilai bolot, ya. Itu namanya mandi mubah. Seperti mandi yang biasa yang umum itu. Jadi orang mandi sunnah, orang mandi wajib. Mandinya mandi yang mubah, tabarrud, supaya awake seger, supaya awake adem, mergo sumuk akhirnya adus, utawa adus ben resik, awake ben resik. Tidak ada kewajiban dan juga tidak ada kesunahan, mubah saja. Maka jika mandi yang dilakukan itu mandi yang mubah, tidak wajib, tidak sunnah, fayabtulu as-saumu idza sabaqahul ma wa illam yata'ammad, maka puasanya bisa batal jika ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, ada air yang masuk ke dalam jauf. Wa illam yata'ammad, senajan ndak sengojo, senajan wis ngati-ngati barang kok banyu tetap melebu, maka jika mandinya mandi yang mubah maka tetap batal puasane. Mula awake dhewe ketika mandi yang biasa itu nggih, umumnya mandi biasa ben awake seger ngoten tok. Itu hati-hati, kok sampai air masuk ke dalam anggota tubuh senajan ndak sengaja, puasanya batal. Puasanya batal. Wa illam yata'ammad. Sawaun irtasala bisobi au bil inhimas. Baik mandinya niku wau dengan cara menuangkan air. Mandinya niku dengan cara menuangkan air atau mandinya tersebut dengan cara nopo? Inhimas lulup, ndak ada perbedaan. Meskipun aduse niku nggawe cibuk, ya. Mandinya mandi mubah. Mandi supaya tubuhnya seger, supaya awake resik, mandi mubah. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Meskipun kita mandi sudah hati-hati pakai cibuk, ya dah. Kita tuangkan kalem-kalem, air kok masuk, oh batal puasa kita. Kok idai ya tetap ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika syariat tidak memerintahkan seperti mandi tersebut karena mubah itu ndak sunnah, ndak wajib, berarti syariat tidak memerintahkan. Syariat ndak memerintahkan, yo ndak menging. Sehingga ketika kita melakukan, risiko ditanggung penumpang, risiko ditanggung pelaku sendiri. Mula kita harus hati-hati betul, ojo sembrono ketika mandi. Ya, kalau mandinya bukan mandi wajib atau mandi sunnah, itu artinya syariat tidak memerintah. Ketika syariat tidak memerintah, berarti risiko apabila air masuk ke dalam tubuh, ya toh, maka nanti puasa kita pasti batal. Ini napa? Qaidai ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Nah, dari sini ini bisa kita memahami di dalam permasalahan mandi, ya, dalam permasalahan mandi itu ada beberapa perincian. Kalau mandinya mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, ya, mandi yang wajib seperti napa? Mandi jinabat, mandi haid, ya ta. Itu mandi wajib. Atau mandi yang sunnah. Contohnya mandi sunnah niku mandi hari Jumat. Maka ini termasuk kategori mandi yang diperintah. Kalau mandi itu diperintah, kemudian dalam melakukan mandi kita sudah berhati-hati tidak menyelam,
kemudian kita hanya menuangkan air pakai cibuk atau pakai keran, sudah berhati-hati kok ndelalah tetep enek banyu sing melebu, air masuk ke dalam anggota tubuh, maka puasa kita ndak batal. Risiko itu ditanggung syariat. Sing penting ndak menyelam, ndak sembrono nggih, ndak sembrono. Tapi meskipun mandinya mandi wajib atau sunnah, kalau cara mandi kita itu dengan menyelam selulup neng kolam, ya, masih mandi wajib, masih mandi sunnah, kok carane selulup menyelam di kolam misalnya, kemudian airnya banyu masuk ke dalam anggota tubuh, oh berarti napa puasanya batal senajan mandi wajib. Kenapa? Caranya tidak diperintah. Caranya sembrono, berlebihan. Wong menuangkan air dia bisa kok selulup, ngoten ya. Maka batal puasanya. Tetapi selama mandinya mboten menyelam, nggih, hanya menuangkan air, gawe cibuk atau pakai keran, kemudian mandinya wajib atau mandinya sunnah, maka ketika air masuk ke dalam tubuh puasanya mboten batal. Niku kok idahe napa? Ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Rela sesuatu berarti rela pada dampak yang ditimbulkan. Syariat Islam memerintahkan kita untuk mandi wajib. Syariat Islam memerintahkan kita untuk mandi sunnah, anjuran mandi sunnah. Maka selama kita sudah berhati-hati ndak selulup, kok tetep banyu enek sing mlebu ke rongga dalam, maka puasa kita mboten batal. Mboten batal. Ngoten nggih, ini masalah mandi. Kemudian kalau mandinya ndak diperintah, contoh mandi yang mubah. Mubah niku tadi napa? Litandif izalatun lil bolot, ngilai bolot. Jadi aduse ben awake resik utawa lil tabarut. Tabarut niku supaya awake seger. Ya seperti mandi-mandi biasa itu namanya mandi mubah. Syariat ndak merintah, ya ndak ngelarang, ngoten nggih. Maka kalau mandi itu mubah, maka berarti dos pundi? Ketika ada air masuk ke dalam anggota tubuh, syariat tidak akan menanggung. Syariat ndak akan menanggung, berarti resikonya ditanggung wong sing ngadus dhewe. Risikonya ditanggung oleh orang yang mandi. Sehingga ketika mandi biasa, mandi mubah, ben awake seger utawa ben napa? Resik awake nggih. Maka kok meskipun sudah berhati-hati loh ya. Berhati-hati pakai cibuk, sudah hati-hati, kok ndelalah air itu masuk ke dalam mayusamma jaufan, rongga dalam, meskipun sudah hati-hati, meskipun ndak sengaja, tetap batal posone. Puasanya batal. Meskipun mandinya mboten selulup, meskipun mandinya menuangkan. Wa illam yata'ammad, meskipun dia tidak sengaja memasukkan air tersebut, batal. Kenapa? Karena ini dampak dari sebuah perbuatan. Mula kalau dalam kajian kaidah fikihipun itu masuk dalam cakupan ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Rela sesuatu itu berarti rela pada dampak yang ditimbulkannya, termasuk niki. Nah, ini juga berkembang nanti. Berkembang dalam permasalahan madmadoh. Madmadoh niki berkumur ketika wudu. Berkumur ketika wudu ini juga sama. Ya. Ketika kita puasa Ramadan, ya, apakah ketika wudu kita disunahkan untuk berkumur? Jawabannya iya, kita disunahkan untuk berkumur. Tetapi dilarang mubalaghah. Dilarang mubalaghah. Jangan berlebihan. Yang dilarang berlebihannya. Kalau berkumur disunahkan meskipun kita puasa. Meskipun kita puasa disunahkan kita untuk disunahkan kita untuk madmadoh, berwudu. Wudu sunnah. Tapi sing penting ora mubalaghah, tidak berlebihan.
Demikian pula istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika puasa. Apakah itu dianjurkan saat kita wudhu? Apakah dianjurkan kita istinsyak? Jawabannya iya, meskipun kita puasa, ketika kita wudhu tetap disunahkan untuk istinsyak. Istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung, cuman dilarang untuk mubalaghah, dilarang untuk berlebihan. Mula kalau kita puasa, kalau kita ingin melakukan kesunahan berkumur ketika wudhu, cukup carane kita memasukkan air, mengambil air, dimasukkan ke dalam mulut, bar ngoten langsung dilepeh. Langsung dilepeh, ojo diputar-putar, jangan dimubalaghahkan, jangan ditekan-tekankan di mulut, ojo diupiuk-upiuk. Yang makruh itu diupiuk-upiuk niku, dimubalaghahkan. Itu yang dilarang. Jadi kalau kita puasa, kemudian kita berwudu, ya kita wudu. Kalau kita ingin melakukan kesunahan madmadhah, berkumur, bagaimana caranya? Kita ambil air itu kita masukkan ke dalam mulut, setelah itu langsung kita lepeh 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali itu makruh, nanti risiko kalau sampai air masuk bisa membatalkan puasa. Itu caranya ngoten. Maka kesunahan bagi orang yang puasa ketika berkumur dalam wudhu itu hanya 2 pahala. 1 pahala memasukkan air ke dalam mulut, setelah itu wanatharohu, dibuang. Jangan sampai dimubalaghah nih. Beda dengan ketika kita tidak puasa. Nek kita mboten poso, maka kesunahannya 3. Kita memasukkan air ke dalam mulut, bar ngoten dimubalaghah nih, air itu diputar dalam mulut, setelah itu dibuang. Tapi kalau kita puasa, jangan kita putar air itu di dalam mulut. Jangan kita upiuk-upiuk nih di dalam mulut, jangan kita mubalaghah nih, itu makruh, nanti bisa membatalkan puasa. Maka kita harus ngerti betul ini ya. Sebab terkadang orang yang tidak ngerti, orang yang tidak mengerti, ketika puasa dia tidak berani berkumur. Tidak berani berkumur, padahal masih disunahkan. Ketika wudhu, masih puasa, kita disunahkan berkumur, sunnah ini. Tetapi ketika berkumur, yang diperintahkan oleh syariat, 1 yang diperintahkan jangan lebih dari 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali berkumurnya. Yang kedua, jangan sampai mubalaghah, jangan sampai ditekan-tekankan di dalam mulut. Cukup kita mengambil air, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita, setelah itu kita buang. Ini dalam berwudu, dalam berkumur. Maka ketika kita berkumur dalam berwudu tadi, dalam keadaan puasa, kita sudah melakukan sesuai dengan perintah syariat. Kok ndelalah enek banyu sing tertelan, puasa kita ndak batal. Puasa kita ndak batal, ya. Kenapa? Karena wudhunya diperintah. Wudhu sing diperintah kalau berkumur tidak lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua, tidak dimubalaghahkan, boten ditekan-tekan, tidak berlebihan. Dengan gambaran air hanya dimasukkan ke mulut lalu dilepeh kembali. Maka itu nanti kalau misalnya wis ngati-ngati barang kok banyu tetap enten sing masuk ke dalam anggota tubuh, ke dalam, maka puasanya ndak batal. Niku jenenge qaidahe napa ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Tetapi ketika wudhu berkumur niki wau ndak diperintah, kok nanti air masuk ke dalam tubuh, puasanya batal. Berkumur sing ndak diperintah itu 1, ambalan sing nomor 4. Ambalan sing nomor 4. Itu makruh itu.
Sampean wudu berkumur kok sampai 4 kali, yang keempat itu makruh. Berarti tidak diperintah oleh syariat. Atau ketika kita puasa yang tidak diperintah oleh syariat nopo, bahkan dilarang meskipun makruh, hanya larangan makruh, yaitu mubalaghah. Orang puasa ketika berkumur kok memasukkan air kemudian diupyuk-upyuk, itu makruh. Kalau makruh itu berarti dilarang oleh syariat. Meskipun larangannya tidak sampai haram tapi makruh. Dan kalau itu dilarang, tidak diperintah, misalkan ambalan sing keempat, ambalan sing nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, atau ditekan-tekankan, dimubalaghahkan di dalam mulut, ini tidak diperintah. Kok kemudian air niku enek sing tertelan, puasanya batal. Sampean harus bisa membedakan ini. Tapi kalau wudhunya wudhu yang diperintah, berkumurnya diperintah, gambaran nih hanya memasukkan air ke dalam mulut bar ngono dilepeh, itu masih diperintah. Kok masih ngono kok enek banyu tertelan tanpa sengaja tertelan, ndak batal puasa kita. Atau yang kedua, air yang kita masukkan ke dalam mulut itu belum basuhan yang keempat, masih batas 3. 1 basuhan pertama, basuhan kedua, dan basuhan ketiga. Ini. Jadi masih kita puasa tetap dianjurkan, disunahkan kalau kita wudhu berkumur, itu sunnah. Sing penting ojo luweh saka 3, jangan lebih dari 3 kali. Yang kedua, air yang sudah ada di mulut niki jangan kamu tekan-tekankan, jangan kamu opyok-opyok, langsung dilepeh. Itu nanti berarti kita diperintah seperti itu. Kalau dengan cara begitu ternyata air kok enek sing terlanjur masuk ke dalam tubuh, maka resikonya ditanggung oleh syariat, artinya puasa kita tidak batal. Nah ya. Atau istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini ketika kita puasa juga masih disunahkan. Cuman carane bagaimana? Jangan berlebihan. Kita tetap jangan berlebihan, ojo luweh saka 3 kali. Ya, jangan lebih dari 3 kali. Mengambil air ke hidung tadi jangan lebih dari 3 kali. Yang kedua, jangan ditarik sampai janur hidung. Kalau sampai ditarik sampai janur hidung itu artinya berlebihan. Kalau berlebihan, air masuk ke dalam rongga, batal puasa kita. Maka ketika kita puasa, kalau kita ingin melakukan kesunahan istinsyak, memasukkan air ke dalam ke dalam hidung, maka cukup kita mengambil air sedikit, dimasukkan ke hidung depan sini saja sudah. Ngarep hidung depan ini saja begini, jangan ditarik, jangan kita sedot ke atas, jangan, nanti batal puasanya. Cukup dimasukkan air di hidung yang depan ini saja cukup, sudah selesai. 3 kali begini, ya, 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita tarik sampai janur hidung, ya. Kalau nanti kita tarik ke janur hidung batal puasanya. Atau kalau kita berlebihan sampai berapa kali, lebih dari 3 kali, maka itu nanti resiko juga ditanggung oleh orang yang melakukan sendiri. Ini sebenarnya kalau dalam kaidah fikih hanya satu kaidah fikihnya, apa? Ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Rela pada sesuatu berarti rela pada dampak yang ditimbulkan. Ketika syariat memerintahkan sesuatu, maka resikonya ditanggung oleh syariat. Tapi ketika syariat tidak memerintahkan kok kita gadur tetap ngelakoni, berarti resiko kita tanggung sendiri. Cuma begitu saja. Maka kita benar-benar harus paham. Kemudian kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu ada satu tambahan lagi.
ada kasus yaitu yang ketiga tidak batal mutlak. Tidak batal mutlak itu artinya meskipun mubalaghah tidak batal. Ini kasus ketika seseorang menghilangkan najasah, menghilangkan najis. Misal ada orang ya tidak tahu pada waktu sahur, mungkin pada waktu sahur dia mungkin tidak ngerti sebelumnya ada makanan. Ternyata makanan ini makanan yang najis. Mungkin digoreng dengan minyak yang mungkin terkena najis itu ya. Nah, dia tahu-tahu sudah subuh misalnya. Maka bagaimana? Ketika dia akan sholat, maka wajib mensucikan mulutnya. Wajib mensucikan mulutnya. Maka kalau begitu dia harus membasuh mulutnya. Jadi memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian meskipun diupyuk-upyuk tidak apa-apa ini kalau menghilangkan najis. Ini diperintah. Misalkan dimubalaghah karena yang penting harus rata. Harus rata. Kalau nisbatnya puasa mulut, dalamnya mulut ini termasuk anggota zahir. Sehingga sampean berwudu ndak batal, masih ora ketok jero mulut niki tapi termasuk anggota luar ini nisbate puasa. Sampai apa? Ada ulama yang mengatakan sampai makhrajnya ha. Niki batasane tenggorokan. Ada yang mengatakan sampai makhrajnya kha ya. Jadi khilafiyah ulama di situ. Tapi kalau masih mulut ya napa niku dalamnya mulut itu sepakat itu anggota zahir, sehingga kalau kena air misalnya kelebon banyu ndak apa-apa mulut ndak apa-apa karena itu anggota zahir. Nah, kalau mulut kita pas terkena najis maka ada kewajiban untuk menghilangkan najasah. Soalnya niku menjadi syarat sahnya sholat. Maka kita wajib untuk membersihkan najis ini dengan cara nopo? Mulut kita beri nopo? Kita beri air, kemudian diupyuk-upyuk ya itu. Nah, kita sudah hati-hati tapi harus diupyuk-upyuk, tidak apa-apa kalau memang butuh diupyuk-upyuk untuk meratakan napa niku wau, meratakan air itu supaya sampai kepada seluruh najis. Kalau harus agak dibalaghahkan, tidak apa-apa, itu diperintah. Nah, nanti misalkan kok sampai dengan cara itu tanpa sengaja air masuk ke dalam tubuh, ini ditanggung syariat, puasanya tidak batal. Ini dalam kasus menghilangkan najis. Atau misalnya hidungnya entah mbuh piye ceritane. Ya toh. Piye ceritane irunge niku lho, hidungnya itu terkena najis. Mungkin mawon nggih pada waktu sahur ya, dia itu ngureki irungnya pakai apalah itu. Ternyata alat yang digunakan untuk ngureki irung niki wau ternyata najis. Ngerti-ngerti wis esuk, ya sudah, berarti dia harus membersihkan hidungnya. Kira-kira anggota yang terkena najis itu harus dihilangkan, harus dibersihkan. Kok kemudian dia itu begitu menyebabkan air masuk ke dalam tubuh dengan cara karena tujuan menghilangkan najis tersebut, ini juga tidak masalah. Jadi walhasil kesimpulannya dos pundi dari apa yang kita sampaikan ini ada 3 ketentuan ya. Sebenarnya ada 3 ketentuan. Kalau sampean memahami, yang pertama air yang masuk ke dalam tubuh tertelan baik ketika kita mandi atau berwudu, maka itu ada yang statusnya membatalkan secara mutlak. Membatalkan secara mutlak itu ada. Lah, yang membatalkan secara mutlak air masuk ke dalam tubuh niku ini dengan gambaran mandinya, kalau mandinya ndak diperintah, mandimu mubah. 1.
mandinya mandi yang mubah. Mandi yang mubah itu mandi supaya awake seger tadi ya. Ngilai bolot ben awake seger ya ta. Itu mandi yang mubah. Meskipun kita sudah hati-hati kok banyu tetap mlebu neng jero, batal puasa kita. Itu yang contoh satu. Contoh yang kedua yang batal mutlak yaitu basuhan keempat ketika wudu. Jadi sampean wudu berkumur. Lah, berkumur itu yang diperintah sampai basuhan ketiga. Meskipun puasa tetap disunahkan berkumur, tapi jangan lebih dari 4. Jangan lebih dari 3. Kok sampean misalnya berkumur yang keempat itu tidak diperintah, makruh. Kok tetap kamu lakukan, akhirnya banyu melebu neng jero anggota dalam, batal puasanya. Itu contoh 2. Atau contoh yang ketiga yang batal mutlak, meskipun hati-hati kalau cara mandinya dengan cara inghimas, menyelam, selulup masya wis nguwati-ngati, masya wis ketika selulup kupingnya disumpeli kapok kapas, kok tetap selulup ya, masya mandi wajib sekalipun kok selulup, wis hati-hati air masuk, puasanya batal. Kenapa? Karena berlebihan cara mandinya. Atau yang keempat, contoh sing nomor 4, mubalaghah. Jane ketika wudu berkumur, basuhannya masih basuhan 1 sampai 3. Cuman ketika air masuk ke dalam mulut diupiuk-upiuk, itu tidak diperintah. Akhirnya air masuk tertelan ke dalam, puasanya batal mutlakon ini ya. Ini contoh yang batal mutlakon. Tapi yang kedua tidak batal kecuali berlebihan. Itu manakala mandinya mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, atau kalau basuhan dalam berkumur itu basuhan yang diperintah tidak lebih dari 3, asalkan dilakukan dengan cara hati-hati, maka itu kok delalah air masuk ke dalam tubuh, puasanya tidak batal. Seperti mandi wajib, mandi sunnah, kita wis ngati-ngati mencibuk itu ya, dituangkan lewat cibuk, kok tetap air masuk ke dalam tubuh, kita tidak batal. Kemudian kita berwudu, yang penting tidak lebih dari 3 kali, kemudian tidak ada mubalaghah, kok air tetap masuk, maka puasa kita tidak batal. Kok idain apa? Ridho bisyai, ridho bima yatawallatu minhu. Yang ketiga terakhir yaitu tidak batal mutlak, baik itu mubalaghah ataupun tidak, yaitu ketika kasus kita membersihkan najasah, kita mensucikan najis yang mungkin ada di mulut kita, maka kita menuangkan air ke dalam mulut, dianjurkan untuk diratakan air itu ke seluruh tempat najis. Meskipun mubalaghah tidak masalah kalau memang bisanya hilang dengan begitu. Lah, menghilangkan najis dengan mungkin airnya harus mubalaghah ketika mencuci mulut tadi, kok menyebabkan air masuk ke dalam tubuh ketika puasa, puasanya mboten batal. Jadi ada 3 hal ini, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan Allah, diberi taufik bisa memahami hal ini. Amin Allahumma amin. Sebelum berpisah, kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin, semoga baik. Ya, mari kita tutup zona Islami ini dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Amin. Puasa kita diterima oleh Allah, ya, ibadah kita diterima oleh Allah taala, dosa-dosa kita diampuni, dan kelak semoga Allah taala memasukkan kita semua orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina. Amin. Allahumma barik lana fi arzakina. Allahumma barik lana fi ulumina. Amin.
Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu lagi kawan di hari Rabu besok ya dalam zona Islami spesial Ramadan. Seperti biasanya di jam 4:30 sampai dengan jelang berbuka. Azan maghrib pada sore hari ini akan jatuh di jam 17:32. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.